Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas topik penting mengenai tata ruang kota, yaitu identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan dengan studi kasus di Kota Bandung. Mengapa identifikasi ini penting? Mari kita telusuri latar belakang dan dinamika perkotaan yang mendasarinya. Menurut Doxiadis, perkembangan kota memiliki dua bentuk dasar. Pertama adalah pertumbuhan dan kedua adalah transformasi. Memahami perbedaan keduanya adalah kunci untuk melihat bagaimana wajah Kota Bandung berubah dari masa ke masa. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik yang bersifat kuantitatif. Ini berbicara tentang perluasan wilayah, penambahan jumlah bangunan, dan populasi. Ini adalah aspek yang paling mudah terlihat secara kasat mata di permukaan kota. Berbeda dengan pertumbuhan, transformasi adalah perubahan terus-menerus pada struktur kota untuk meningkatkan nilai dan efisiensi. Untuk ini bukan sekedar tambah besar, tapi berubah fungsi dan rupa, yang seringkali menjadi akar permasalahan jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Transformasi terjadi melalui 4 tahapan. Tahap pertama adalah penetrasi. Ini terjadi ketika sebuah fungsi baru mulai menerobos masuk ke dalam suatu kawasan yang tadinya homogen, seperti munculnya satu kafe di tengah kawasan perumahan murni. Tahap kedua adalah invasi. Fungsi baru tersebut mulai menyerbu dengan jumlah yang lebih besar. Keberadaannya makin terasa, namun belum sepenuhnya mendominasi fungsi lama. Konflik ruang sering mulai terjadi di fase ini. Tahap ketiga adalah dominasi. Di sini proporsi fungsi baru sudah mengalahkan fungsi lama. Karakter asli kawasan mulai hilang, tergantikan oleh kegiatan baru yang lebih agresif secara ekonomi maupun fisik. Tahap terakhir adalah suksesi. Terjadi pergantian total, fungsi lama hilang sepenuhnya digantikan dengan fungsi yang baru. Kawasan yang dulunya hunian tenang kini mulai berubah dan mungkin berubah total menjadi kawasan komersial yang sibuk. Masalahnya, proses transformasi ini seringkali berjalan dengan liar. Pembangunan yang dilakukan masyarakat kerap tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Rencana di atas kertas sering kalah cepat dengan dinamika perubahan di lapangan. Ketidaksesuaian ini memicu dampak besar. Secara sosial budaya terjadi pergeseran nilai, dan secara ekologi terjadi penurunan kualitas lingkungan, dan kualitas lingkungan menjadi tidak nyaman, macet, dan kehilangan identitas asli. Namun, dampak yang paling dirasakan biasanya adalah perubahan ekonomi. Struktur ekonomi masyarakat bergeser, ada yang diuntungkan tapi banyak juga yang tersingkir karena tidak mampu mengikuti laju transformasi ekonomi kawasan tersebut. Di sini peran politik penataan ruang dari pemerintah sangat dibutuhkan. Tujuannya bukan menghambat tetapi mengatur agar efisiensi masyarakat tercapai dan social benefit atau manfaat sosial bisa dirasakan oleh semua pihak. Untuk menata, kita perlu membedakan dua hal. Pertama, guna lahan atau land use. Ini adalah fungsi dominan atau zonasi yang ditetapkan secara aturan pada suatu kawasan. Kedua adalah kegiatan. Ini merujuk pada aktivitas nyata pemanfaatan ruang di setiap persil tanahnya. Apa yang senyatanya terjadi di lapangan seringkali berbeda dengan label guna lahan di peta. Kegiatan di perkotaan sangat beragam, mulai dari perumahan, area komersil, industri, dan ruang terbuka hijau hingga kawasan lindung. Semuanya berebut ruang yang sama di dalam kota yang sangat padat. Tidak semua wilayah memiliki fungsi yang jelas. Di Kota Bandung, kompleksitas ini sangat tinggi. Oleh karena itu, identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan menjadi sangat krusial dan memetakan kondisi sebenarnya. Tujuan utama survei ini adalah mengkaji kesesuaian, apakah kegiatan yang cocok dengan guna lahannya. Kita ingin memahami sistem dan variasi karakteristik yang berkembang. Sasarannya ada 3. Mengidentifikasi karakteristik guna lahan, mengidentifikasi variasi kegiatan di dalamnya, dan melihat bagaimana kegiatan tersebut berkembang seiring waktu di Kota Bandung. Survei akan dilakukan di 6 wilayah pengembangan selama 1 semester, dimulai dari persiapan, pengumpulan data, hingga analisis untuk menghasilkan data yang akuratif dan representatif.
Dan pada hasil akhirnya adalah satu laporan survei yang siap pakai, dan ini akan menjadi landasan kuat bagi proses perencanaan selanjutnya demi Kota Bandung yang lebih tertata dan manusiawi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.